Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap para habaib, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, yang pada malam hari ini duduk kumpul bersama kita. Begitu juga dengan segenap para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji, para asatir, terutama kepada pengasuh daripada TBQ Baitur Rahmah Al-Aminah, yaitu Kiai Hadiri. Begitu juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman hafidhallahu wa ra'ah. Begitu juga yang saya hormati kepada tokoh sepuh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang begitu mulia. Dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah tempat inilah yaitu tempat turunnya rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya teruskan, ini bahasa Madura atau bahasa Indonesia? Campur. Ada pesan tadi kalau bisa bahasa Madura, Beb. Saya kalau udah takut bahasa Madura sampean tidak paham. Tadi ini ada ralat sedikit. Tadi saya dibilang kalau sama Kiai Sulaiman Habib Ahmad, saya punya nama Ali bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Nama saya. Ini perkenalan dulu ya. Dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ali bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Itu nama saya. Dibilang pengasuh pondok apa tadi? Darussalam. Saya pengasuh pondok pesantren Darul Ihsan Talango, Sumeneb. Ya, Talango ini Pulau Potran, Kabupaten Sumeneb. Dan saya aktif mengajar di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil. Baik saya ngajar di diniyah di pondok, juga ngajar di kuliahnya, dosen. Terus dibilang dari Bangil Pasuruan. Ain permasalahan, Pak. Bu, tolong dibantu.
Sampai sekarang saya dari mana saya belum tahu. Sampai mangken ya Pak, Bu, kaula dari dimah tak tahu. Karena saya tinggal di Surabaya, itu dibilang Ali Al-Haddad dari Madura. Jadi orang Sorbodo Sadodo ngocak kaula dari Madura. Ya, begitu saya di Madura, itu orang Madura semua bilang Ali Al-Haddad dari Pasuruan. Pasuruan, kap bisa tahu datang ke ngocak Ali Al-Haddad dari Sorbojo. Dari Dima kau udah. Ayo. Hah? Jawa Timur. Sebentar lagi Madura provinsi. Hah? Ya, terserah. Yang penting saya tinggal di buminya Allah. Ini bumi Allah. Baik. Dicampur ya. Kalau misalnya nanti salah, tak salah, lopot, cek agel ya. Cek agel. Men misalnya kasar cek kocak orang ngajar soalnya sambian maksa bahasa Madura. Saya heran dengan orang Madura sampai ada satu istilah. Saya punya teman belajar di Madinah sekian tahun, begitu dia pulang ditanya, "Ya Habib, ente bisa bahasa Madura tidak?" Ya ini orang Pontianak, orang Kalimantan, pas saya tanya Aki, "Beb, sampean bisa bahasa Madura, Beb?" Heran. Dia protes, "Ente kalau mau tanya, jangan nanya saya dah bisa bahasa Madura atau tidak, tapi tanyalah kitab apa yang hafal." Kita kalau tak tanya, Beb, pasti hafal sampean, Beb. Bisa bahasa Madura apa tidak? Saya orang Pontianak, bahasanya bahasa Melayu. Saya berangkat ke Madinah belajar di Madinah pakai bahasa Arab. Dari mana saya bisa bahasa Madura? Oh ya sudah, jawab saja, bisa atau tidak? Tidak bisa saya bahasa Madura. Ya sudah, Beb, kalau antum tidak bisa bahasa Madura, ilmu antum tidak manfaat. Apa hubungannya? Karena orang Madura ada sinonjong sele mudah pengajian orang Madura. Ternyata tak bisa bahasa Madura tak man. Ini orang Madura ini keras memang, maksa. Sampai di Pasuruan sampai ke Banyuwangi, sepanjang itu semua pakai bahasa Madura, dijajah oleh orang Madura. Berarti yang penjajah ini benar-benar belak kambian. Jadi sampai ini penjajah saja. Coba lihat Sorbojo, itu Haji Zubaidi, tanya ke Haji Zubaidi. Bodoh Demak, Sorbojo di Madura, bahasa Madura. Pada ada Sorbojo. Nah, dia menjajah sifatnya di sini. Nah ini, insya Allah khair ya. Coba saya mau tanya, kalau anda maksa bahasa Madura, saya tanya satu lagi ini, anda orang Indonesia apa orang Madura? Nah, Indonesia Madura? Madura, bukan Indonesia Madura. Kayak lapor hakim bupati mungkin. Hah? Sudah kita campur ya. Kerja sakone apa? Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam hari ini, terutama di malam hari ini. Kenapa? Ketika Allah masih takdirkan kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mendapat perhatian langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini majelis benar kerja, Pak. Ini majelis serius. Ini majelis mulia. Majelis yang penuh dengan kebaikan. Tapi maaf, 1000 maaf, zaman sekarang banyak orang sudah tidak peduli dengan majelis. Bahkan banyak di antara mereka yang anti dengan majelis. Banyak anda yang terkena majelis, Pak. Dia lupa, dia menganggap rezeki itu hanya berupa duit. Dia menganggap rezeki hanya berupa harta. Padahal rezeki anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya, ketika hamba tadi diberi taufik oleh Allah bisa melangkahkan kakinya hadir ke majelis-majelis seperti ini. Ini majelis mulia. Nabi yang mengatakan dengan mensifati majelis seperti ini bukan sekedar majelis, tapi biriyadil jannah, dengan taman surga.
tafarta'u, menurut bahasa berfoya-foyalah. Berfoya-foya. Nabi yang mengatakan, "Man sampean sahaja atamu sing nyaman taman swarga, entar ka dalam taman keluar." Berfoya-foyalah, nikmatilah hidangan yang ada dalam majelis tersebut. Pertanyaannya sekarang, hidangan apa yang ada dalam majelis ini? Apa yang akan kita nikmati? Kita akan berfoya-foya dengan apa? Apakah dengan itu nasi yang dibagi-bagikan? Dengan minuman, real dan sebagainya? Benar, Pak. Bukan hidangan dari manusia. Hidangan manusia paling lebih sampai ada oleh. Tapi ini hidangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang mengatakan, "Ma qa'ada qaumun yadhkurunallah illa khafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dikatakan tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul. Ketika dia berkumpul itu adalah untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, illa melainkan khafathumul malaika, akan mendatangkan perhatian para malaikat, sehingga Allah kirim itu malaikat berbondong-bondong turun ke tempat ini. Karomo Pak sampai mangkene Pak bos malaikat. Karena dimensi kita yang berbeda, kita tidak bisa melihat malaikat tersebut. Tapi perlu diketahui, ketika kita hadir di sini, bukan hanya kita yang hadir, tapi banyak malaikat-malaikat Allah ikut duduk bersama kita di sini, hingga wajib bagi kita ketika berada dalam majelis menjaga adab dan akhlak. Itu yang terpenting. Mereka banyak mungkin Pak, kiai ceramah, habib ceramah, budi ada TV. Jadi ngaki, oleh bodoh oleh majelis sampean Pak. Mereka majelis penting. Pondasi majelis ini harus dipahamkan khususnya kepada anak-anak muda. Dikatakan di sini bahwasanya ketika kita bisa hadir, dikatakan tidaklah seorang hamba itu melangkah kakinya illa man waffaqallah, kecuali telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Inilah anugerah yang besar yang diterima oleh seorang hamba. Rezeki melebihi rezeki daripada peset. Ingat, Nabi bersabda, "Anna dunya yu'tihallahu man yuhibbu wa la man yuhib." Senya mana dunia ni Pak Bu? Beri kisaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa dunia ni kai bagi, kepada siapa dunia ni kai dukung saran Allah, dukung saran dunia kepada orang yang dicinta maupun orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau orang kafir, mau orang mukmin, mau orang ahli maksiat, mau dia orang ahli ibadah, silakan ambil semua dunia, karena dunia laki matalah tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa dikatakan bahwasanya kalau ilmu la yu'tiyal ilma, Allah tidak memberikan ilmu illa kecuali man yuhibbuhu minal abrar, kecuali kepada orang yang dicintai dari kalangan orang-orang yang baik. Ketika kita sekarang ditakdir, kaki kita dilangkahkan oleh Allah bisa hadir ke majelis seperti ini, mudah-mudahan ini sebagai tanda kita adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah dari kalangan orang-orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga dikatakan membeda orang cinta ke majelis, membeda orang tak senang ke majelis, benci ke majelis. Hati-hati. Kalau hatinya sudah tidak suka dengan majelis, tidak suka dengan hal-hal seperti ini, hati-hati, nangislah Anda. Nangis sampean Pak, Bu. Berarti apa? Hati-hati, berarti hati Anda itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pintu hidayah. Hati-hati. Sehingga ketika orang hadir di sini, Nabi suruh untuk berfoya-foya. Berfoya-foya apa? Nikmatilah hidangan dari Allah. Hidangan apa yang disiapkan Allah? Hidangan barokah. Barokah, rahmat dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan, sungguh orang yang sombong di muka bumi ini, orang yang angkuh di muka bumi ini, orang yang serosak,
datang ke majelis. Kenapa? Berarti dia tidak mau terhadap ampunan Allah. Ayo, sekarang coba saya mau tanya. Mungkin kalau tanya nggak sampai setuju, angkat tangan ya. Kira-kira betul nggak? Saya hadir malam makan saya tak ditusah. Angkat tangan. Betul? Saya tak ditusah. Betul? Ada. Kita semua berlumuran dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Maka di mana kita bersihkan dosa itu? Di antaranya entar ka majelis-majelis keneka Pak. Entar toju. Dekatilah para ulama, jauh-jauh dari kiai, dari ustaz, agar hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan atau sahalallahu lahu tariqan," dalam riwayat yang lain, ilal jannah. Sapa-sapa na orang selebur seketek kabangajian arwah deki pakai pakum pangloronga kampi masuk ke dalam surga. Pertanyaan, terus masuk ke surga? Enggak masuk ke surga. Di antara syaratnya ngaji, entar kamar yes. Jika Anda hadir ke majelis entar ngaji sini, berarti inilah salah satu cara agar Anda dimudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini Pak, secara dohir akumpul etanian sebudaya masjid, tapi pada hakikatnya kita berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala sebudaya dunia. Mantar moga insyaallah ketika Allah mapolong kalau sareng panjenengan setuju taman surga sebudaya dunia, insyaallah kelak kita akan dikumpulkan di taman surga yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pon acara apa ini? Isra tasyakkuran khatmul Quran dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Baik. Sedikit masalah Al-Quran, tidak usah panjang-panjang. Al-Quran Alif Lam Mim, biasa kita lihat tahlil. Kita lihat tahlil Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab, Al-Quran itu, kitab itu adalah kitab suci. Al-Quran kitab yang mulia. Al-Quran adalah firman Allah, tabuna Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh ragu terhadap Al-Quran walaupun satu huruf. Sepakat, ittifaq semua para ulama mengatakan barang siapa yang ragu, man syakka fil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran, satu huruf saja Anda ragukan itu Al-Quran, maka kafir, hukumnya keluar dari agama Islam. Jangan coba-coba Anda ragu dengan Al-Quran. La raibah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Tapi sayang seribu sayang, banyak manusia yang kata tak ada Al-Quran dijadikan petunjuk. Sehingga Allah katakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, berarti kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup jangan lepas dari Al-Quran kalau mau selamat. Siapa nih kerjanya? Allah yang jempol di kita untuk yang jempol benda tergantung panitia. Kedua, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini sudah umum ceritanya. Tahu tak bisa saja. Tahu tak insyaallah. Cuma saya hanya ingin cerita sedikit tentang Isra Mi'raj. Ada satu kejadian yang harus kita pahami. Begini ceritanya Pak. Jadi Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu malam Senin, malam 27 Rajab. Itu sepakat ulama pendapat yang masyhur 27 Rajab.
bodoh si ngocak Ramadan, bodoh si ngocak Sabel, tapi ittifaq sepakat ulama masyhur pendapat yang terbanyak adalah bulan Rajab di malam 27 atau malam Senin di situ. Nah, kejadian ini hanya ukurannya sebagian malam, sangat cepat. Sampai dikatakan qabla ayyabrutal faris. Artinya apa di sini? Ketika Nabi turun dari langit, itu yang namanya tempat tidur kasor firos itu Pak, itu hangat dia. Kita celep. Kira-kira abid nama sakit cep. Sampai mengkedung jaga hangat-hangat. Hangat kan? Lah, ini Rasulullah mangkat abdi boleh, ini kita pun hangat. Artinya apa? Hanya sebagian malam. Nah, ketika Nabi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan kekasih yang dikatakan bahwasanya liqaul mahbub syifaul qulub, bertemu dengan orang yang dicintai itu obat bagi hati. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi bertemu dengan kekasih Allah di sini, begitu beliau kembali ke dunia, Nabi itu di pagi hari qa'ada hazinan, tojuk, sedih apa maturna sedih, susah Pak. Di bekto pagi kulak kuningan Nabi susah. Padahal mari ketemu Allah Subhanahu wa taala, ketemu kepada kekasih itu adalah obat bagi hati. Ternyata beliau bukan susah karena ketemu kepada Allah, tapi susah beremang kok si acara eta are beremah. Are harus pada Pak. Men engko kira-kira acara eta kumat aja are orang-orang dia. Bener nih Pak, mungkin kalau udah cerita kesampaian Pak, ibu nyerep bodoh sepur bisa ngeber, percaya tak percaya? Pertanyaan sampean? Hah? Tak percaya, menpercaya pada gila nang saudara sampean. Tak kira percaya. Ini bayangkan mensampean odi zaman Rasulullah. Saya yakin saya sampean termasuk golongan Abu Jahal. Iya, berarti bersyukur Anda hidup zaman sekarang. Ketika Nabi tojuk, kulak kuneka susah mikir ya Allah. Engkau beremah si acara tak orang-orang beremah. Subhanallah, di tengah kesusahan, famarra bihi adullah. Ajo dan lepet musuhna Allah biang kerok nih Pak. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal lepet nangani Rasulullah susah. Iya susah berapa ya, senang menangani Rasul susah. Abu Jahal senang Pak. Maka sampai cek susah Nabi Muhammad tak oleh susah. Dengan apa masa Nabi Muhammad? Maksiat, lecek, zina, mabuk, ngeco, boleh. Ya, tapi nak mau sampai terus nah. Ya, nanti anak kita bahas di belakang. Baik, lepet. Abu Jahal nangali Rasulullah susah, senang dia katanya. Ya Muhammad, hal min syai'? Ya Muhammad, membahas orang sini, budak apa mat Muhammad? Memang kurang ajar Abu Jahal itu. Budak apa mat? Memang nangali Rasulullah susah. Iya. Dikatakan al-laila usriyabi. Usriyabiya al-laila. Angko malam pakai kaca dan serang Allah. Ila aina deemma baca dan deemma guna ila Baitul Maqdis ke Palestin mancellah Pak Abu Jahal Pak ke Palestin Muhammad fa asbahta baina dhahrayna menggulakku benar-benar di engkau ya mungkin malam benar Palestin mungkin benar engkau iya ya Muhammad sakit guna nama tayyib kira-kira inda autu gauma menengko ngolok kaum mabana hal tuhadithu bima hadatsani beungal beuna acarita pernah mangkin ceritakan kok ya Rasulullah tak beuna lecek lah lain mau sesambian men tak lecek sehari betangan men Rasulullah saumur oding tak pernah lecek menlakena sampean benar lecek tanya lagi mun bener binina terus kabin boleh yo tok situ mana ada binina terus abine bo aku itu sama-sama udah punya
kan lupa kan juga kerja lupa mas. Dikatakan kau berani bercerita Muhammad? Iya. Baik. Angolok air apa? Ya Bani Lu'ay, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, halumu, ayo kumpul. Ya Allah satu dia pak. Aku kumpul kapi pak, aku kumpul. Polong kapi. Ya hanya malam ketika aku polong kapi. Apolong kapi satu dia Apolong. Begitu Apolong katanya kapi budak apa? Antus dulu dan Abu Jahal. Kumpul dulu kapi. Mari aku kumpul pas ngocak Rasulullah. Ya Muhammad, hadith bima hadatsani. Carita benar. Sebagaimana engkau telah cerita kepadaku. Carita. Carita benar. Iya. Engkau malam mah pacoleng sareng Allah. Serempak satu juatanya. Udah emak dana. Ka Palestina, Baitul Maqdis. Bunuh si aku cetak. Bunuh si Asyul. Bunuh si Akopa. Ada Muhammad lagi lemangken. Tapi subhanallah beda situng orang ngocak antos kelu. Hari yang malam mah benar intan, mungkin beda si iya. Man, benar tahu man. Ada beda kurang ajar dari Muhammad ya, cuma ini gambar orang yang kurang ajar, orang Abu Jahal ya. Si orang-orang boleh siapa ngocak. Man, benar tahu man. Kita orang kepi. Apa kita orang ini? Kau udah satu tujuh nih kawan, mari entar ke Palestina. Hari entar lama lo 40 hari, mulai 40 hari, boleh sih 30 hari, boleh sih 40 hari. Dan benar benar sama teman. Di makal saya bisa naremar di mak. Boleh pas nyeletuk situ, antos dulu. Kan Bu Abu pernah entar kapi iya. Coba, man. Kau udah satu tujuh nih pernah Bu Abu kapi pernah entar. Coba Bu Carita tentang Baitul Maqdis. Carita dari Muhammad. Baitul Maqdis nggak kenikah. Iya tepat yang lain. Tepat persis. Atanya boleh. Begitu atanya boleh. Sempat Nabi Muhammad tak bisa jawab Pak. Gimana? Beremah Nabi Muhammad. Tanya Akila bunga berempah. Kan orang yang melintar ke masjid ada sampean ke masjid pun Jumat nyetong apa? Ada. Ayo. Di mana masjid? Sini. Tanya lagi sampai orang yang sebelum Jumat entar ke masjid, boleh berempat lagu ngapain itu Rahman? Betul Rahman, boleh berempat. Tak ada bisa jawab. Cuma sampai entar bening itu apa? Sampai jawab. Boleh berempat lagu. Kitong Nabi Muhammad Pak. Aduh. Di tengah kebingungan subhanallah, faji'a biyal masjid cakna Rasulullah. Pada masjid langsung pada oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah nangane langsung ke masjid. Carita boleh ngari. Boleh. Iya. Antos dulu, kan situ boleh. Antos dulu. Arya bodoh orang Mekah mangken entar ke Palestina. Ini bukti namule, menghitung bukti namule mangken. Kira-kira bila depak bersampian atemu na benda? Iya kalau atemu. Bodoh telok rombongan. Berapa ciri-cirinya disebut lagi? Sesitung rombongan ada yang ngeriak, tungan ada yang ngeriak. Pokoknya disifati oleh Rasulullah dengan persis semuanya. Setelah disifati, wah iya tepat aja nasi lain. Kira-kira bila depan? Karena Rasulullah Arya depan, insya Allah telureki ya, sebelum matahari terbenam. Malam Senin, Selasa 2 hari saya telur ya Rabu. Berarti Rabu. Hari Rabu dan Rasulullah depak sebelum matahari terbenam. Oh iyalah. Kalau gitu sekarang bubar. Semuanya bubar Pak. Semuanya bubar. Kita tunggu 3 hari kemudian. Kalau sampai rombongan tidak datang, berarti Muhammad pembohong. Di ketika itu banyak orang yang imannya tipis mengatakan, aku bersaksi katanya. Annaka kadzdzabun lecek Muhammad, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang murtad kembali yang imannya lemah. Ayo kira-kira mensampaikan lampu audit zaman Rasulullah berumah partai aja dapat apa aja. Cuma cak sekarang. Sekarang iya beriman, lampu kira-kira berumah. Makanya untung Anda hidup di akhir zaman selamat sampean. Entah ngale robot apa aja ini. Bon.
Akhirnya ditunggu masuk hari Rebo, Rasulullah ngantos Pak. Aduh pagi tak duduk, siang tak duduk, sore tak duduk, parat maghrib tak duduk ya. Aduh kalau sampai matahari terbenam kata Rasulullah, hari bahaya kata Rasulullah. Selesai cerita Isra, tak kira apa. Ini belum Mi'raj. Rasulullah cerita Isra pun dia Mi'raj. Mun Mi'raj kalangnya saya tak bertanya, Pak. Kapan tak bertanya? Akhirnya apa yang terjadi di situ? Akhirnya dibilang, oh, ini kalau tidak ambil tindakan berbahaya. Sehingga Rasulullah angkat tangan langsung minta ke pusat, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta, ya Allah, tolong ya Allah, pambu sakit kecil matahari. Pambu matahari nak. Pernah matahari ambu? Tak pernah. Pernah dulu berhenti. Kapan matahari berhenti? Kepada Nabi Yusha bin Nun. Kepada Nabi Yusha bin Nun itu pernah ditahan matahari ketika itu. Kalau Nabi Yusha bin Nun saja bisa menahan matahari, bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Minta ke Allah, ambu matahari Pak. Pocur Pak. Ontong ada jam lampu Pak. Memberi jam salbut satu dunia. Matahari ambu, benar. Orang-orang tak apa ngerasa, cuma ada jam bilang. Begitu diberhentikan matahari, tidak lama kemudian datang rombongan. Begitu datang rombongan, matahari terbenam. Akhirnya orang-orang aku kumpul kapi ngantos kapi orang-orang. Akhirnya di antara mereka melihat rombongan, diperhatikan tuh situ ngapa. Bu iya tepat kan? Iya tepat ya. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah mereka semua sebagian tetap ada yang kafir, ada yang murtad. Tapi di sisi Abu Bakar mengatakan, aku bersaksi ya Muhammad, annaka la Rasulullah, engkau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari cerita ini Pak, singkat cerita ini sebenarnya yang bisa diambil pelajaran adalah di zaman Nabi 1400 yang tahu 1400 setapung kornea Pak. Itu pernah ada orang-orang berkumpul, sebagian mereka orang Islam, orang yang beriman dengan Nabi. Kumpul dia mendengarkan cerita Isra-nya Nabi Muhammad. Tapi banyak dari mereka yang ingkar dan tidak percaya. Tapi alhamdulillah kita sekarang duduk berkumpul semua mendengar cerita Isra. Kita semua mengimani, bahkan kita mengagungkan, kita memperingati daripada acara Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kira-kira bunga tak bunga Rasulullah? Alhamdulillah. Makanya selamat nyaman sampai entar kan jebak nyaman sampai entar nih kawan. Bayang lagi sampai entar kun pera ajolen paling gue si ajolen gue si naik motor tak nampak saliter bensin. Depak ke sini oleh apa? Oleh ngakan. Oleh apa boleh? Oleh minum. Oleh apa boleh? Oleh ilmu. Oleh apa boleh? Oleh barah. Oleh rahmat, bahkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan orang yang hadir ke majelis-majelis seperti ini oleh Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib itu akan mendapatkan 70 kebaikan oleh petong polo kebagusan Pak. Minimal paling sakonena kebagusan oleh orang sekitar pengajian, ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantar kaulah sareng panjenengan saja oleh ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Akan tetapi ini boleh tetapi Pak, antar sebelumnya nomor dulu Pak Bapak. Sampai dari ngaki dulu yang keringan. Pon. Ada tapi. Sekalipun Anda hadir ribuan kali ke dalam majelis ini, sekalipun Anda ribuan kali Anda beribadah, sekalipun Anda setiap hari berinfak bukan lagi dengan uang puluhan juta tapi miliaran, sampai sedekah mak keluar besar benar miliaran Pak, per bulan sampai umroh, per tahun sampai haji, benar sampai nak puasa, per malam sampai sujud ke Allah Subhanahu Wa Taala, ngaji benar semua kiai semua habib, tapi mensampean ngelakoni empat hal haram Anda mendapatkan ampunan Allah, haram Anda mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, haram Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru yang didapatkan laknat dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 hal itu? Dengan gimana Pak? Hari tak sarung Pak. Beda oleh beda apa? Oleh beda olehna. Itu Pak ya? Hah? Oleh beda olehna. Berat memang turun. Oh iya Pak, kalau dalam ajar bahasa Madura itu pertama kali disuruh bahasa Madura itu sama dengan belajar Al-Quran. Bukan bisa ngaku tajwid. Harus ada penekanan gitu. Ayo, latihan pertama. Beda betena bebona. Itu pertama kali anak nyebut C-nya mana ciga nih kasalto Pak. Alek malah bodoh ada malah. Makin alhamdulillah bisa sakon naik. Bon. Jadi ngaki bodoh empat oleh nah. Ya ini oleh. Le nampak ah? Cia 4 ini ngaki Pak. Situng. Apa yang pertama? Uguqul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, sebengar orang tua. Ingat, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kerelaannya Allah, keridoannya Allah itu terletak kepada keridoan orang tua. Hati-hati ini hati-hati. Saya apolong ke orang tua, saya kian di orang tua ngastete. Ada cimat ke orang tua Pak. Percuma sampai kabur ke timur kalau kadujur nyare wali, nyare orang alim, ziarah ke wali, minta dua ke wali, tapi mensampai yang nyake atina orang tua percuma. Pintu rahmat Allah tertutup. Hati-hati di sini. Bagaimana ukuran durhaka? Ukuran orang kurang ngajar ke orang tua bermah. Lagi-lagi tadi kita katakan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran tidak ada keragu. Tak boleh ragu ke Al-Quran, harus yakin. Yakin ke Al-Quran? Iman ke Al-Quran? Baik. Apa itu guna Al-Quran? Wala taqul lahuma uffin. Benar caca ke orang tua na benar dengan ucapan cong meleki beres cong kaburung cong mak engkau tok saya suruh mak ada kurang ajar cong adik jong Pak na sampean nak melihat kira kau nak kaburung nak Pak buru boleh Pak engkau tok suruh lewat jalan tinggi Pak arwah kurang. Kalau dengan mengatakan dianggap sebagai durhaka, beriman menakutkan ke orang tua, beriman mencela ke orang tua. Saya perhatikan, sebelum Anda bisa berbicara, sebelum sampai bisa berbicara, yang mengajari Anda bicara orang tua Anda. Ketika Anda sudah lancar berbicara, Anda gentak orang tua Anda, haram Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak. Saya ambil orang tua, hati-hati. Jangan mentang-mentang Anda bekerja, Andi toko, tepi pejabat, tepi pegawai, Andi PC, orang tua, pada pembantu pungkora, tak gentak orang tua, saya haram Allah akan murka, laknat kepada orang tersebut. Hati-hati. Cok sarungban si Andi orang tua, saya nggak ngasih teh. Si Abolong orang tua, cok katokar orang tua, pabolcok orang tua. Beda situng careta Pak. Beda situng careta. Di zaman itu beda anak-anak ngode entar ke Rasulullah. Entar ke Rasulullah ya Rasulullah. Engkau andi Pak, engkau andi Bapak ya Rasulullah. Ngalah hartana engkau ya Rasulullah tanpa izin. Aku lapor sekarang kepadamu, aku minta keadilan. Yo, olok Bapak nabana. Yo olok orang tua Pak. Ternyata orang tua sepuh Pak. Ajulan tak kelar pun Pak. Ajulan belahun-lahun. Ajulan orang tua nih kan menghadap ke Rasulullah. Tanya lagi. Hei orang tua, ongkun beuna. Apa sih kacarita musuhana beuna? Beuna ngalah harta anak beuna tanpa izin. Pas akhir Bu, ternyata suaranya pun sudah berat.
Ya Rasulullah, dengarkan aku dulu untuk berbicara. Silahkan jangan Rasulullah. Ya Rasulullah, lambok ya Rasulullah, engkau kisoga ya Rasulullah, engkau siara betang anak ya Rasulullah, lambok engkau sogi ya Rasulullah, engkau siani besar, engkau siara betang anak, engkau biayai tang anak ya Rasulullah, lambok engkau kisoga tang anak sakit, engkau siara bet ya Rasulullah, malam kau tak bisa tidur gara-gara anak ya Rasulullah. Apakah sekarang engkau pun tandi apa ya Rasulullah, engkau lemah ya Rasulullah, tak boleh engkau makan dari tang anak ya Rasulullah, walaupun hanya sesuap nasi ya Rasulullah. Rasulullah mendengar ucapan orang tua ini nangis, Pak. Akhirnya mata Rasulullah. Apa tuh Rasulullah? Tidaklah pepohonan dan bebatuan mendengarkan ucapan orang tua ini, melainkan semua batu-batu, semua pohon akan menangis. Rasul ngoleh Pak, kanak-kanak roba sing ngode. Kanak-kanak ngode. Anta wa manuka li abik. Hei, bananya bena-bena, hartana bena andina orang tua. Ketika orang tua Anda masih hidup, jangan Anda merasa adalah Anda punya segala sesuatunya. Diri Anda, harta Anda adalah milik orang tua Anda. Jangan sampai ketak ke orang tua, Pak. Makin benci orang tua ketokar, Pak. Walaupun Anda dekat dengan para ulama, bahkan dikatakan Anda meninggal dalam keadaan sujud di dalam Ka'bah ketika orang tua Anda murka, haram rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Apakah Anda lupa? Kaingai, lambe Pak cuy kene sampean Pak. Sampean cuy kene. Pagi-pagi Anda bangun antara ke sekolah. Siapa sih mandi sampean Pak? Siapa sih mandi sampean? Hah? Kalau bukan orang tua Anda, siapa yang menyiapkan makan Anda? Siapa yang lapi sampean? Siapa yang ada dengan sampean yang mengangkat tangan Anda mengantar ke sekolah? Kalau bukan orang tua Anda tidak bisa tidur, banting tulang, cari uang untuk Anda semuanya. Tapi begitu besar, kau balas dengan kurang ajar pada orang tuamu. Haram, Allah murka pada Anda semuanya. Hati-hati. Siapa orang tua minta maaf Pak, minta maaf ke orang tua. Menparlo siapa sokon orang tua. Minta ridho ke orang tua. Jika kau pahmul ke orang tua, Anda akan mulia di dunia. Kalau Anda hinakan orang tua Anda, kau akan mendapatkan azab dari Allah sebelum di akhirat. Hati-hati. Orang tua itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi, sataretan atau kar, ben majedi atau kar, ben pak atau kar, ben mak atau kar, ben sapopo atau kar. Dia lahir satu perut, lahir satu rahim, satu bapak, satu ibu. Bila darah jebas atau kar apuang sampai bunuh-bunuhan, naudzubillah. Hanya berebut harta yang kecil, yang hina, yang tidak ada harganya di hadapan Allah. Jangan karena dunia Anda hina, Anda hinakan hidup Anda di akhirat nanti. Jangan Anda korbankan. Ingat, dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Bahkan Nabi yang menjelaskan, andaikan dunia ini ditimbang, andaikan sama saja dengan seekor sayap nyamuk. Sayap apa sayap? Kalian bang? Oh pembang. Pembang? Belain, tak orang kalian bang. Oh lain berarti betul nah. Pon, pembang. Siapa pembang berarti? Pembang ya. Andaikan dunia ni Pak, sama saja. Andaikan sama ditimbang, dunia pun eskenaria pada musuh pembengarenge, niscaya Allah tidak akan berikan minum walaupun seteguk kepada orang kafir. Tak beri orang kafir Pak. Makanya kalau tanya ke sampean, orang yang kafir soki tak soki? Soki bener gun berak ngenom sateguk Pak sapu tol sakap si andi aku kafir Pak. Si enom sampai yang sendiri orang kafir. Artinya apa soki? Berarti apa? Berarti ternyata dunia dengan sayapnya nyamuk tidak sama, lebih hina dari sayap nyamuk. Itu yang Anda cari mati-matian.
Bukankah kalau Anda mati, Anda tinggal nanti itu dunia? Pak, sampai alaku sampai ke Malaysia, sampai ke Jakarta, ke rumah sampai alaku Pak. Tahunan, mak polong pesep, mulai bangun, bungkuk, bangun. Begitu selesai rumah tingkat mewah, megah, AC, tapi spring bed, buat ada piwak terak bunggona. Kira-kira betul sampean mati. Begitu mati Pak, saya ngusir pertama kali itu orang saya ngocak cinta ke sampean. Siapa bini musuh anak-anak sampean? Ngolok ya, pakai, ada tang lagi mati pakai, cepat tunggu lagi ya. Yusir. Bu, sampean melagi mati bu, apa pajang ibu bu? Laminat tinggi sabo. Tagira, pakai itu cepat pakai apa lagi? Itu kalau yang terjadi, hati-hati. Maka dikatakan dunia ini Pak, ada dua musibah kalau orang meninggal Pak. Yang pertama, dunia naik kalah orang lain, sampean bertanggung jawab di hadapan Allah. Ayo sekarang saya tanya ke sampean alaku aja ketuku pagi sampai sore kan oleh besek, ya kan? Oleh besek. Saya ngucap ke sampean, Pak, kesini kalak saya sampai saya laku, enggak. Sampean saya laku, kesini kalak saya, enggak. Kenapa enggak? Itulah gambarannya. Kalau Anda mati, ya, Anda mati, itu harta kandidat siapa? Kandidat siapa? Waris. Terus sampean mempertanggung jawabkan harta saya tak norok nikmati. Ada musuh saya gelap. Bentang musuh habis tando. Itu yang terjadi sekarang. Anda akan mempertanggungjawabkan, sedangkan harta Anda akan menjadi rebutan ahli waris Anda. Makanya dikatakan orang sekarang banyak yang senang dengan hartana orang lain daripada hartana tibi. Apa hartana orang lain? Ya saya penuh. Andi bisa beli mobil, Andi bisa beli motor, Andi bisa beli emas, Andi bisa beli tanah, Andi bisa beli rumput. Oh sepak bola, pas mati. Kandi sahabat kandi, oh berarti hartana orang lah, harta orang lain. Lalu harta sendiri yang mana? Harta sendiri setelah Anda cukup untuk diri Anda, cukup untuk keluarga Anda, lebihnya infakkan Pak, ke masjid, ke TPQ, ke ustadz, ke pondok, ke madrasah, ke anak yatim. Sedekahkan di jalan Allah. Itulah nanti ketika Anda meninggal dunia, Anda katibi, Anda kipai kubur Pak, katibi tepat. Coba sampai mulai mikir Pak, tedum pakai lampu. Hari yang kau mati bermeriah di dunia, coba pikir. Belajarlah dari madrasah malam. Hisap umur Anda, berapa umur sampai sekarang? Saya umur 40, saya ikat harus pestete. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus, tak bisa apa-apa, sudah encok, rematik, kolesterol, ada asam urat, segala macam sudah tak kelar apa-apa. Nah sekarang umur seket meniantos habis Pak 50 tahun Pak, tapi benar lebat cepat tak cepat. Saya umur seket, saya umur 40. Wih, engkau 80 tahun. Bilang kok ki broji, bilang kok ki kenek, bilang kok ki kanak, bilang kok ki model tua mangke. Ada obu lah pote. Kolek kero, kiki ada. Ada ya Allah, 50 tahun. Berarti menunggu etak di umur sabi tekali 10 tahun. Pak berapa umur 10 tahun Pak? Kayaknya ada dunia yang lengah boleh sampean. Apa ayo aku tasbih kalau saja ada ibadah ke Allah taubat Pak. Semua bakal meninggal dunia, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti semua akan menjadi mayit. Bukan masalah mati tidak matinya Pak. Ketika Anda sekarang pulang dicabut nyawa Anda, siap atau tidak? Itu permasalahannya sekarang. Sedangkan umur orang ada saya tahu Pak. Ada saya tahu, tapi bakal mati. Maka dengan step. Jangan sampai memutuskan hubungan tali silaturahmi. Nomor 2, hubungan tali silaturahmi. Kenapa? Ketika dia memutuskan hubungan itu dikatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Tak kira masuk ke surga. Hati-hati. Jangan Anda pertahankan, jangan Anda gengsi. Minta maaf. Enggak tak salah. Ada setan.
Sampean tahu iblis, Pak? Pak, Bu. Ki Odi, Bu. Bu. Tedu. Odi. Pak. Tahu ke setan? Tahu iblis? Bila kamu? Ya. Kalau ada Pak, saya boleh kata iblis sebelum dilaknat. Jadi lagi, iblis sebelum dilaknat berada di dalam surga, Pak. Berapa tahun? 120.000 tahun. 120.000 tahun. Iblis berada di surga 120.000 tahun. Apa saya kalah ke iblis? Dikatakan tidak ada satu jengkal pun di tanah surga itu melainkan iblis sudah sujud kepada Allah. Artinya apa? Selama 120.000 tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Nur cahaya wajahnya tampan, benar juga iblis, Pak, ganteng. Ibadah 120.000 tahun, 60.000 tahun, sampai tahun, Pak, sampai 1.000 tahun iblis menjadi kepala malaikat, bahkan syekhul malaika, guru para malaikat. Kalau alim-aliman ada usia lebih alim daripada iblis, Pak. Paling alim makhluk Allah iblis. Tapi karena kesombongan, karena orang tak boleh sombong. 20.000 tahun iblis menjadi kepala malaikat muqarrab, malaikat yang khusus. Kepalanya 20.000 tahun. Selama 3.000 tahun, 3.000 tahun Pak, iblis bertabuan tawaf di atas arsy Allah, di arsy Allah Subhanahu wa taala. 3.000 tahun tawaf di arsy Allah sampai berapa kali tawaf Mekah? Berapa tahun? Baru cita mantar insyaallah kita terima kasih insyaallah. Amin. Kita dari umrah atau haji ke tanah suci Mekah Madinah. Amin. Nah, ternyata 120.000 tahun ada di surga dan beribadah bukan jaminan, Pak. Benar jaminan, Jong. Kadang ada. Bukan jaminan. 120.000 tahun sampai nomor berapa? Nomor berapa? Umur berapa sampean? Terlalu punya tebu. Agada tak ibadah. Ini iblis 120.000 tahun ibadah. Apa yang terjadi ketika Allah ciptakan manusia yang belum sempat beribadah kepada Allah, belum sempat dia sujud kepada Allah, diperintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata iblis tidak mau dengan mengatakan, Ana sengkok ya Allah khairun minhu, lebih bagus, lebih mulja dari Adam. Jangan anda sujud. Melanggar perintah Allah dengan kesombongan yang ada dalam dirinya. Jadi ngakibat Arya iblis 120.000 tahun dalam suarga. Dalam suarga. Pada teng kiai paling alim, pada teng wali paling hebat, soro ada suarga. Dia hanya mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Oh jong, suarga tak bisa tangan mata jong. Suarga dia nikmat ke jong, tak pernah keding kopeng jong, dan tidak bisa bayangkan, tidak bisa terlintas dalam hati manusia manapun. Arya indah jong, suarga dia jong. Tapi iblis apal kadang-kadang alun-alun tahu kapi 420.000 tahun di surga, tapi dikeluarkan dari surga hanya karena satu kesombongan, aku lebih baik dari Adam. Kira-kira sampean Pak Bu pernah tidak mengucap engkau lebih pintar, engkau lebih soki, engkau lebih hebat, engkau lebih gagah, engkau lebih ganteng, engkau lebih rajin, engkau pernah benda? Saya pernah minta ampun kepada Allah, jangan sampai anda menjadi anak buah daripada iblis. Beda dalam swarga, bakal keluar gara-gara beda manusia tak pernah masuk ke swarga sombong. Berapa kira-kira? Saya beda dalam swarga, bakal dalam surga
dunia tak pernah masuk, bisa masuk? Tak kira bisa masuk. Cebong itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak tegur sapa tak anyapa kataretan muslim lebih dari telo malam, lebih dari telo ware. Amoso entar ka pengajian pas atemu bu arum sudah guna male bodoh kompolan arisan gara-gara jilbab atau kar bodoh tak bodoh yoncong tak datang ngamuk bodoh tak bodoh. Sahabat Ammar bin Yasir beliau mengatakan thalathun man jama'unna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang dia mengumpulkan makolong telok perkara ini, maka dia telah mengumpulkan iman. Apa telok dia? Karena sahabat Ammar bin Yasir, saya pertama al-insafu min nafsika, tunaikan hak-hak orang lain walaupun orang lain tidak menunaikan hak Anda. Contoh, menyonceng wajib dah, tapi itu hak menyampaikan hak yonceng ada uzur datang. Misalnya sampai ngonceng datang kena sampai tak pernah entar, yonceng tahlil tak entar, yonceng ngolot tak entar, yonceng ketemu Quran tak entar, yonceng kabin tak entar, yonceng sunat tak entar, yonceng tak pernah datang. Sekali saya tak pernah datang, ngonceng sambian andi kebayi, yonceng sambian, tanya aki masuk kancana. Benar yang cuma suruh iya bu yang cuma datang enggak tak datang nangkep tina bu anak apa saya tak pernah datang nangkep tina itu orang yang sombong boleh tak boleh banyak arwah iman nak sakit bu keding bu imanan apa bu sakit berarti harus patep hati nata kata pernah datang sudah mungkin dia andi uzur mungkin dia budak kaparloan pokoknya sampai menyonceng itu namanya Anda mengumpulkan iman. Yang nomor 2 saya nomor 2 badrus salam fil alam, nyebarkan salam di muka bumi ini. Menatemu sesama muslim cong menatemu kancana assalamualaikum. Kata Nabi Muhammad, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, bila kiamat mereka parah pak, itu dikit orang ria mengucapkan salam itu hanya ke yang kenal saja, mentak kenal nyalam pak. Mau saya kenal assalamualaikum tak kenal, ya cuek. Tanda dia. Ternyata sekarang bukan hanya kepada yang kenal, siapa ada kenal tak assalamualaikum. Oi, oi. Perairan tengah jalan la ilaha illallah. Itu bukan adab Islam. Assalamualaikum. Dengan salam ini akan menimbulkan rasa persaudaraan. Tidak salah lagi menurut saya atau karya kampung. Tak pernah salam. Debet marongok. Ada apa uang? Nak-nak ngode boleh dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menebarkan salam mendapatkan pahala. Assalamualaikum oleh pahala. Salaman ahlan sebut lagi wabit kut atamu terus aku tanya selama Anda bersalaman, selama itulah dosa-dosa Anda gugur. Selama salam itu gugur dosa Anda, rontok semuanya dosa Anda. Pahala masuk, dosa nyaman tak nyaman? Assalamualaikum salam ahlan, pahala masuk, dosa Nah sekarang pasti bu saudara muda, woi bro, siapa sih ngajari jom? Siapa sih ngajari? Tak boleh ya? Assalamualaikum. Banggahlah Anda dengan Islam sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan ikut barat. Yang ketiga, al-infaq bil iktar, berinfak sedekah padahal sampean parlo kakek sedua pak, sampean andi pese 10.000, andi anak andi bine, ada sampean keluar melihat beres, pas bodoh orang saya lebih parlo, ya Allah diserah bagi musuh sampean, padahal sampean parlo kakek seria pak, pas
diinfakkan, itulah berarti iman yang sempurna. Banyak saya tak heran orang sedekah, Pak. Saya heran banyak saya nak cerai. Banyak ini sekarang ini. Bila pada pengajian beri proposal, aku jong tak sama boleh majelis jong dan besi jong. Tengok ya, al-infaq bil iktar, berinfak ketika bentuk parlon untuk edingan gitu ya. Swarga nih Pak, lamma khalaqallahu al-jannata, ketika Allah menciptakan swarga, khalaqa fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basar. Begitu Allah ciptakan surga, Allah juga menciptakan yang ada dalam surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dilintas oleh hati. Tak bisa kata itu. Itu Allah sudah. Ketika menciptakan juga bahwa surga sifatnya tidak bisa dilihat. Nah, selesai diciptakan, takallami. Hei swarga, aca benar swarga. Apa jenis swarga? Ana haramun ala kulli bakhil. Engkau haram ka orang-orang si cerek bing cerekeng. Nah, tengok sekarang. Pak, jadi Pak, biasanya bapak baik sedekah, ibu si alarang. Sudah Pak, cek Allah lebih baik. Hari ini arisan tak maju, kredit tak maju lagi. Nah, Bu, ngerti Bu? Pak, Anda ketika mengeluarkan uang sedekah, maka luar biasa, itu Anda sudah melewati 70 setan. 70 setan Anda lewati semuanya. Sehingga si tembok toh bodoh, kiai ada ngajar. Ngajar, ini cerita ulama zaman dulu, kitab nih Pak. Anggap kiai sudah, kiai ngajar. Nah, saya mau ngedi ngaki. Oh, nggak keruah ya. Siapa-siapa orang saya nyombong, saya asa dekah di jalan Allah, dia telah melewati, sudah memenangkan daripada 70 setan. Oh, nggak keruah ya. Oh, jadi ke. Permisi. Kelenon. Nyon sabaran nyon tipu. Demah engkau kemudian ana mau kalahkan 70 setan. Oh, iya kan? Oleh. Abu mono kalah kapi burung ngawa ibung kopak pepak luar kapi musuh dia dapat tenalah bang gue bini na macam saya udah malah benda anu waria anu le anu sedekah sahabat apa kok anu le hari pahala raja sahabat takut sahabat entar ke majelis kode atau musuh kira tanya haki bermajong. Mari cong ale betit cong kita ngurus setan cong. Ampun lastare ke 70 setan lebet. Pasti labung bodoh ratona setan. Dengar Bu. Ini Bu. Man lakena sedekah jalan. Kalau perlu hari ya kaki boleh gelak. Nah, bagus. Bisa dipahami? Oh, lanjut. 3 ya, cek amosoan. Sinama tolok cek amosoan. Ayo minta maaf. Anda tidak mau minta maaf itu karena sombong. Tunjuk engkau tak salah, teka tak salah, entar minta maaf. Perkara dia mau maafkan atau tidak bukan urusan Anda. Yang penting Anda minta maaf sebagai bentuk keimanan Anda agar Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghalangi hanya rasa gengsi dan sombong. Makanya Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, tanya Pak, ya Aisyah, siapa sih orang si bagusnya siapa? Oh, orang si bagus ruang manggana annahu musibun, orang si aroma saabana. Coba arwah orang bagus. Menurut si coba manggana annahu muhsinun. Siapa orang si aroma saabana bagus, arwah orang si coba. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita hilang dari sifat sombong? Ketika Anda masih merasa diri Anda lebih mulia dari satu orang saja, itulah sifat sombong sedang menempel dalam hati Anda. Makanya, bagaimana caranya? Nasihat saya punya guru selalu mengatakan, di mana kamu berada, jadilah kamu orang yang paling hina. Tidak nak orang saya paling coba tenang Pak. Saya datang langsung, ya Allah bersaksi bahwa aku orang yang paling hina, engkau orang yang paling coba sih budaya majelis. Jalan tenang. Begitu sampai jalan depan kenangan sampai mancung, salam aku. Ya Allah,
alangkah baiknya akhlak warga sini. Orang-orang apa di Bapele apa? Bapele. Allah, akhlak orang Bapele bagus-bagus. Orang yang kau hormat ya Allah. Nah, misal seumpamana kau udah pak ada sih main, cepat aja apa kau udah, wih, kau udah berak macam apa? Pantas. Memang kau orang coba, nyaman tak nyaman? Nyaman. Tapi bila aroma sahabat namul je pas ada singar kei, lupa ka abot tibi, linglung, dotong ada si hormat, kurang aja tak tahu siapa kau abot nalo, kenapa? Makanya jadilah orang yang paling hina. Jadilah orang yang paling tenang hati belum. Nggak usah pak sombong buat apa? Kita tidak butuh hormatnya orang. Kalau ada orang hormat ya alhamdulillah berarti anda akhlaknya baik. Orang seperti saya dihormat. Tapi ketika anda hina saya, pantas saya dengan orang hina. Ya mana di pak tak repot sudah pak. Tak perlu hormat orang. Paham pak? Oh, berembah gelap kalau kau berembah ya. Setengah 11 malam pun dari situ tahun depan ya berapa tahun depan hah ongkuan dari situ lah emang lah terus lagi tanya panitia siap ongkuan terima kalau boleh kalian semua boleh jauh ada tongkang malam nyabrang pak alang boleh pak pon kali situ ini jadi ngakibat tepat ini. Yang keempat senomor 4 kaping 4 yang menjadi penghalang ampunan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mudminul khamar, yang suka mabuk. Apa itu khamar? Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Mau sabu, mau itu ganja, mau itu pil koplo, mau itu bir, mau itu arak. Siapa yang suka memabukkan, haram dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Khusus dengan anak muda tengah teh. Madura, terutama Sampang, bahkan hampir semua kabupaten mereka yang namanya narkoba. Kenapa mereka bisa mengkonsumsi narkoba? Karena bodohnya mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad. Nabi sudah menjelaskan Allah paling benci kepada hamba yang mabuk, sehingga dikatakan kalau ada orang yang mabuk dia tidak taubat, dipastikan ketika dia meninggal dunia dikuburnya, ketika sama kiainya dikubur menghadap kepada kiblat jenazahnya, selesai ditanam, orang-orang pulang mulai saja entare boleh pak gali kuburnya. Dikatakan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan dipastikan orang yang suka mabuk-mabukan begitu digali kuburnya maka wajahnya akan membelakangi kiblat, mongkor ke kiblat. Kenapa? Karena bencinya Allah kepada orang yang suka mabuk-mabukan. Hati-hati. Memboleh si mabuk ambui, cepat sakit, ada bahaya. Bahkan tidak cukup di situ. Orang yang suka mabuk-mabukan nanti dia dibangkitkan. Tubuhnya itu dikatakan antaru minal jifah, lebih bau, lebih bocang daripada bangkai atau beletak. Hati di situ. Di antara kulit dan dagingnya dipenuhi kalajengking aqarib, wahayat olar. Hati-hati, dipakaikan sendal dari api neraka yang akan melelehkan kepalanya. Dia akan digereng, dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama Haman, Fir'aun, Qarun. Hati-hati. Bahkan tidak sampai di situ, di neraka jahanam ada satu sungai, nama sungai ya Ghautah. Sungai Ghautah. Sungai Ghautah itu pak airnya pak esena pak maaf dari nanah, dari kemaluan pelacur yang ada di muka bumi ini. Orang azina, pelacur-pelacur di muka bumi yang tidak tobat ketika dia meninggal dunia, orang satu saja saling Allah Subhanahu wa taala dari kemaluannya mengeluarkan nanah cairan yang busuk. Itu
itu semua mengalir memenuhi sungai yang bernama Sungai Ghawthah, dan setiap orang yang ahli mabuk akan dipasang untuk meminum dari air Sungai Ghawthah tersebut. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hati-hati, cek terus lagi si ampu mabuk ambui, ambu cek terus lagi. Kalau anda betul cinta dengan Nabi Muhammad, anda ingin selamat, ingat ketika anda mabuk, anda menyakiti hati Nabi Muhammad. Bukankah Nabi sudah perang terhadap khamar? Nabi sudah berantas itu khamar. Lalu sekarang kau mengaku cinta dengan Nabi, kau mengaku umat Nabi, tapi kau sentuh itu barang. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad? Terutama saya mode-mode, hati-hati, jauhi. Kenapa anda bisa sentuh itu? Kenapa anda tertarik? Karena anda jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Maka kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Jangan sampai anda ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di muka bumi ini, yang hanya merusak daripada tubuh anda dan merusak kehidupan anda dunia sampai akhirat. Hati-hati. Itu sudah nomor 4. Pon, mari. Oh boleh. Terus. Situng boleh. Keempat, 5 pun. Kenapa? Beli bonus. Ada persediaan tahun datang. Bu, terong sesuatu bu. Terong. Situng bu, cek orang ajar kalake. Situng. Cek orang ajar kalake, cek ma pegel kalake. Ayyumam ro'atin bebine sapa abui qalat li zawjiha adhabu acaca kalakena ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau kak waktu atoka ini, engkau kak tak pernah senang waktu sebut nara ma pegel to pegel ya kak. Illa ahbatallahu amalahu sab'ina sanah, katonon amal lape 30 tahun. Mensampik lakinah sampian tak bisa tedung gara-gara cacana sampian, gara-gara teguna sampian ya, ngacepet kalake lake tak bisa tedung malam kapet keran. Katonon amala sampean 70 tahun, umur sampean guru 30 tahun. Hah? Otang berempah kira-kira. Heding bu, heding bu. Cek ma pegel kalah swargana bebine bede elakena. Rasulullah mengatakan hati-hati terhadap suamimu. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Surga kalau kau berbuat baik alatin kalake, neraka membenan tak ridho dengan kepemimpinannya lake. Justru orang bini terus mimpin tanda yator si budeng ngator. Ada banyak makin. Nah, begitu juga sampean pak. Cek nampeleng kabine, cek aketak kabine. Perempuan itu lemah. Sampian mereka pak biasa nak kancana itu deh bursa-gusaan sampai malam kuat, puntil punan sajam kuat, kancana parlo pese beri yo tange bentuk segala macam. Giliran kabungkon nah tak kelar kesama sebidina depak kabungkon ambo mau coba kamu tahu tadungan. Hoi pak, kalau teman anda dapat kebaikan anda, maka keluarga anda jauh lebih baik mendapatkan kebaikan anda. Ada punya luar baik depak kabungon nak ingat raja si kecil mantel lah manolo sama-sama lagi ke juta musukannya telepon binina ambur coba teleponan begini la haula wala quwwata illa billah. Adab siapa yang anda pakai, ajaran siapa yang anda pakai? Ayo kembali kepada ajaran Nabi Muhammad kalau anda ingin selamat dunia sampai akhirat. Hati-hati yang perempuan taat kepada suami, suami jangan zalim kepada istri, karena itu adalah ayat-ayat Allah, kebesarannya Allah. Maka hendaknya saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan yang terpenting pak, sampai sampean yator musobine. Ada makin punya orang pakai takut kabine. Angkuan pak. Ya punya takut. Punya. Bu, punya bu. Alqomah, tahu Alqomah? Sahabat Alqomah. Sahabat Alqomah Arya semak ke Rasulullah, murid ke Rasulullah.
Semak ke Rasulullah langsung, semak ke Rasulullah, murid Rasulullah Pak, Bu. Ahli dzikir benar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dzikir benar. Begitu maut datang tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Tak bisa Pak mengucap la ilaha illallah Pak. Takut kata Rasulullah Pak. Datang ya Rasulullah, ini Alqamah, sahabat Alqamah tak bisa mengucap la ilaha illallah. Bilang, entar talqin Bilal, entar Bilal talqin la ilaha illallah. Tak bisa mengucap. Ucap boleh Alqamah. Apa? Bilal, ayo Alqamah, la ilaha illallah. Tak bisa. Allah, tak bisa. Ya Allah, sedih Bilal. Matur kalau ya Allah, tak bisa ya Rasulullah. Bisa tak bisa Bilal. Coba makna bodoh. Oh bodoh makna. Olok. Ya Allah, makna entar makna. Sampai makna Alqamah. Engki ya Rasulullah. Udah apa sampai musuh Alqamah? Engki ya Rasulullah, engkau pegel ke anak Rasulullah. Oh, arwah sebab bebekna pegel ke anak, bekna pegel ke anak, ngamuk ke anak, tak ridho ke anak. Arwah sebab Alqamah tak bisa mengucap la ilaha illallah. Terus beremah, ya tak bisa kok pegel. Ya dalam bekna pakun pegel. Bilal nyari baju pabolong. Atahnya mana? Untuk apa ya Rasulullah? Yuk perang abunnya oleh sebab mati. Ya perang iya. Bakar dunia sebelum dibakar di akhirat. Ampun ya Rasulullah, mana rokok tak mangke. Terus, bilang, engkau ridho kata anak ya Rasulullah. Begitu ridho, bilang datangi Alqamah. Didatangi, ditalqin, bisa mengucap la ilaha illallah. Sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Cepat sekarang, mandikan, kafani, sholati, kuburkan. Dikubur sama Rasulullah. Begitu dikubur selesai, mare kubur, lastare kubur, kibitnya orang nih kita ada semua oleh sahabat. Rasulullah mancam ya kubur Alqamah pas macam. Hei satu aja para sahabat, man faddolah, siapa na orang sengutamaki zaujatahu binena ala ummihi atas ibunya, fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Siapa orang yang mengutamakan si mutamaki binena dari emakna, dari ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia si budaya dunia. Hati-hati sampai betul-betul dia ridho. Makin banyak Pak. Atau nanodimu seorang tua, begitu abine wanita baru masuk di rumah diutamakan dari orang tuanya. Bagaimana perasaan orang tua? Abri pese kamu makna ngetak dari binena takut Pak. Bada tak bada? Benar. Ayo Dik, lencaran Dik. Cek sampai emak tahu Dik. Cek sampai emak tahu ya Allah mulai pela oleh cari makna ngetak sih kalau dari makna banyak makin Pak tengah sistem. Orang tua hati-hati ya. Anda sudah menikah, jangan sampai Anda utamakan istri Anda daripada ibu Anda. Bu, sampai andi laki, perhatikan, istri adalah milik suami, sedangkan suami bukan milik istri tapi milik ibunya. Artinya bu, jangan sampai tampuruan bu, mau sama laki mau sama tua bu. Tidak mungkin beda makna, beda tua sampean sudah pandang laki sampai mau sama tua bu. Artinya bu, terus warga bu, harus taat sama lah. Pak, siap Pak. Lembuk kabine pon mulai dari majelis siap jadi pengantin baru bu. Pak siap pengantin baru bu, mulai gabung bona salaman kalau kena minta maaf. Iya kak, kok selama ini cari itu sampian kak, minta maaf kak, kok minta maaf insyaallah kok ala tidak sampai kok jadi istri soleha. Oh iya deh, kok minta maaf. Iya deh, buat tetap sampian deh. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Sampian nyium tanang lakina sampai arwah pada menyium Hajar Aswad. Apa boleh celeng lakina sampean pada Wan jelas bu, siap? Apa mas tadi insyaallah berubah. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua dapat barokah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita.
Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra fa innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afiyatan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana wa umral muslimin wa umral ma'dum bi jahi nabiyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima pendi, sare pendi, tim pendi.